Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program kajian bulan suci Ramadan. Hari ini hari ke-15 di bulan suci Ramadan ini. Kita akan membahas seputar syarat berbuka dengan hal yang membatalkan puasa, apa yang tidak membatalkan, dan apa yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Bijaksana lagi Maha Pencipta, Maha Agung lagi Maha Penyantun, Maha Benar, Maha Pengasih lagi Maha Mulia, Maha Pemberi rezeki. Dia meninggikan 7 lapis langit tanpa tiang dan tanpa penyangga, meneguhkan bumi dengan gunung-gunung yang menjulang, memperkenalkan dirinya kepada makhluk dengan dalil dan kebenaran, serta menjamin rezeki seluruh makhluk. Dia menciptakan manusia dari air yang memancar, mengikatnya dengan syariat untuk mengokohkan hubungan, dan memaafkannya atas kesalahan dan kelupaan dalam perkara yang tidak disengaja. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Sebagai kesaksian orang yang ikhlas, bukan orang munafik. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang seruannya meliputi tempat yang rendah maupun yang tinggi. Selawat dan salam semoga tercurah kepada beliau serta keluarga dan para sahabat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan salam dengan sempurna. Wahai saudaraku sekalian, sesungguhnya hal-hal yang membatalkan puasa yang telah disebutkan sebelumnya selain haid dan nifas, yaitu jima, keluarnya mani akibat sentuhan langsung, makan dan minum, serta segala sesuatu yang semakna dengannya, juga hijamah atau berbekam. Sedangkan muntah tidak membatalkan puasa. Semua perkara tersebut membatalkan dengan 3 syarat berikut. Syarat pertama, mengetahui hukumnya. Jika seseorang melakukannya dalam keadaan tidak mengetahui, maka tidak batal puasanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami lakukan kesalahan. Lalu Allah berfirman, aku telah mengabulkannya. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilap tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik ketidaktahuan itu berkaitan dengan hukum syar'i seperti mengira bahwa perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa lalu ia melakukannya, maupun ketidaktahuan berkaitan dengan keadaan atau waktu seperti mengira fajar belum terbit lalu ia makan padahal fajar telah terbit, atau mengira matahari telah terbenam lalu ia makan padahal belum terbenam, maka dalam semua keadaan tersebut puasanya tidak batal. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Aku mengambil 2 tali, yang satu berwarna hitam dan yang lain berwarna putih, lalu aku meletakkannya di bawah bantalku. Aku terus memperhatikannya, dan ketika telah jelas bagiku yang putih dan dari yang hitam, aku pun menahan diri. Keesokan paginya aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang aku lakukan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bantalmu itu sangat lebar jika benang putih dan benang hitam berada di bawahnya. Yang dimaksud hanyalah putihnya siang dan hitamnya malam. Adi makan setelah terbit fajar dan belum berhenti sampai jelas baginya perbedaan tersebut. Namun Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengqadha puasa, karena ia tidak mengetahui hukum yang dimaksud. Dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, kami berbuka puasa pada masa Nabi SAW di hari yang mendung. Kemudian matahari tampak, belum terbenam. Ia tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengqadha, karena mereka tidak mengetahui waktu yang sebenarnya. Seandainya Nabi SAW memerintahkan qadha, tentu hal itu akan diriwayatkan, sebab perkara tersebut sangat penting dan biasanya akan banyak disampaikan. Akan tetapi apabila seseorang telah mengetahui bahwa siang masih tersisa dan matahari belum terbenam, maka ia wajib menahan diri hingga matahari benar-benar terbenam.
Demikian pula apabila seseorang makan setelah terbit fajar dengan sangkaan bahwa fajar belum terbit, lalu setelah itu jelas baginya bahwa fajar telah terbit, maka puasanya tetap sah dan tidak wajib qada. Karena ia tidak mengetahui waktu. Allah telah membolehkan makan, minum dan berjima hingga jelas terbit fajar. Sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan tidak mewajibkan pelakunya untuk mengqada. Namun apabila di tengah makan atau minum ia mengetahui bahwa matahari belum terbenam atau bahwa fajar telah terbit, maka ia wajib segera berhenti dan meludahkan apa yang ada di mulutnya bila masih ada, karena uzurnya telah hilang pada saat itu. Syarat kedua, dalam keadaan ingat atau tidak lupa. Jika seseorang melakukannya dalam keadaan lupa, maka puasanya tetap sah dan tidak wajib mengqada. Hal ini berdasarkan dalil yang telah disebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa lupa ketika sedang berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Namun apabila ia telah ingat atau diingatkan, maka ia harus segera menahan diri dan meludahkan apa yang ada di dalam mulutnya jika masih ada, karena uzurnya telah hilang pada saat itu. Dan wajib bagi siapa saja yang melihat orang berpuasa sedang makan atau minum untuk mengingatkannya berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Syarat ketiga, dilakukan dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa. Jika ia dipaksa, maka puasanya tetap sah dan tidak wajib qada. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat hukum dari orang yang dipaksa melakukan kekufuran, sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Ta'ala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadaran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun 'adzim." Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Demikian pula berdasarkan sabda Nabi SAW, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sungguhnya Allah telah memaafkan umatku dari khilaf, lupa dan perbuatan yang mereka lakukan karena dipaksa. Jika seorang suami memaksa istrinya berhubungan suami istri sementara ia sedang berpuasa, maka puasa sang istri tetap sah dan tidak wajib qada. Namun tidak halal bagi suami memaksanya melakukan hubungan tersebut ketika ia sedang berpuasa, kecuali jika sang istri berpuasa sunnah tanpa izinnya, sementara suami berada di tempat. Demikian pula jika debu masuk ke dalam perut orang yang berpuasa atau masuk sesuatu ke dalam tubuhnya tanpa kehendaknya, atau ia berkumur-kumur atau menghirup air ke hidung lalu air tersebut masuk ke perutnya tanpa disengaja, maka puasanya tetap sah dan tidak wajib qada. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa seperti bercelak, obat yang dimasukkan ke mata, meneteskan obat ke telinga, meletakkan obat pada luka meskipun terasa di tenggorokan, karena itu semua bukan makan, minum ataupun yang semakna dengannya. Adapun hadis tentang celak, yakni bahwa Nabi SAW memerintahkan penggunaan celak yang harum ketika hendak tidur, dan beliau bersabda, hendaklah orang yang berpuasa menjauhinya. Hadis itu lemah, diriwayatkan Abu Daud dan tidak diriwayatkan selainnya. Tidak batal puasa seseorang karena mencicipi makanan selama tidak menelannya dan mencium wangian atau asap dupa atau bahur. Namun tidak boleh menghirup asap dupa secara sengaja, sebab asap itu memiliki partikel yang naik dan dikhawatirkan sebagian masuk ke lambung. Tidak batal pula karena berkumur atau menghirup air ke hidung ketika berwudu. Hanya saja jangan berlebih-lebihan,
karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam rongga tubuh. Dari Laqib bin Sabrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Berwudu'lah dengan sempurna, sela-selailah jari jemarimu, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air kecuali jika engkau sedang berpuasa. Tidak batal juga bersiwak, bahkan ia disunnahkan bagi orang yang berpuasa baik di awal maupun akhir siang. Tidak batal juga bersiwak, bahkan ia disunnahkan bagi orang yang berpuasa baik di awal maupun akhir siang. Sebagaimana bagi orang yang tidak berpuasa. Tidak batal juga bersiwak, bahkan ia disunnahkan bagi orang yang berpuasa baik di awal maupun akhir siang, sebagaimana bagi orang yang tidak berpuasa. Nabi SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Diriwayatkan oleh seluruh imam hadis. Hadis ini bersifat umum, mencakup orang yang berpuasa maupun tidak. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi SAW berkali-kali bersiwak saat beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Sebaiknya orang yang berpuasa tidak membersihkan gigi dengan pasta gigi, karena sifatnya kuat dan dikhawatirkan bercampur dengan ludah lalu masuk ke dalam perut. Adapun siwak sudah cukup sebagai penggantinya. Boleh bagi orang berpuasa melakukan sesuatu yang meringankan panas atau rasa haus. Boleh bagi orang yang berpuasa melakukan sesuatu yang meringankan cuaca panas atau rasa haus, seperti mendinginkan badan dengan air dan semisalnya. Malik dan Abu Daud meriwayatkan bahwa sebagian sahabat Nabi SAW berkata, aku melihat Nabi SAW di daerah Al-Arsh menyiramkan air ke kepalanya saat beliau sedang berpuasa, karena kehausan atau karena panas. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah membasahi pakaiannya lalu memakainya ketika berpuasa. Wahai saudaraku, dimanapun berada yang mengikuti kajian dari Masjidil Haram pada bulan suci Ramadan ini, pelajarilah agama Allah agar kalian beribadah kepadanya dengan penuh pemahaman. Sebab tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkannya dalam agama. Ya Allah, ajarilah kami pemahaman agama, mengamalkannya, teguhkan kami di atasnya, wafatkan kami dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang saleh. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kami Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Ikuti kajian selanjutnya besok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.